Bab 652, Membunuh dan Menyembuhkan. Semua orang langsung mengalihkan pandangannya ke arah Blake. Kemudian, saat mereka mengikuti pandangannya, mereka mendapati bahwa Blake sedang menatap Sean. Tilly berhenti menangis dan menatap Sean. Dia memperhatikan itu adalah pemuda yang sama yang dia remehkan sebelumnya. Dr. Lane. Apakah kamu benar-benar dokter hebat itu, Dr. Lane? Tilly mendorong Wesley ke samping dan bergegas menuju ke arah Sean. Apa? Mata Wesley melebar dan dia menganga saat melihat pemandangan mengejutkan di depannya dengan tidak percaya. Pada saat itu, semua orang bergegas ke arah Sean dan memanggilnya dokter hebat sepertinya dia adalah idola mereka. Wesley benar-benar tercengang. Apakah Sean benar-benar Dr. Lane? Apakah dia juga orang yang menyelamatkan nyawa ibu sebelumnya? Bu. Dengan menghadap Sean, Tilly berlutut menatapnya dengan mata memohon. Aku salah, Dr. Lane. Seharusnya aku tidak bersikap kasar dan tidak menghormatimu sebelumnya. Tolong, aku mohon. Selamatkan ibuku. Tilly memohon tanpa henti dengan berlutut. Mata Wesley yang sudah terbelalak semakin melebar. Dia sangat sadar bahwa adiknya adalah orang yang sombong dan angkuh. Meskipun begitu, dia terus memohon pada saat itu kepada seorang pemuda seperti Sean. Wesley bingung. Dokter, maksudku, Jenderal. Wesley menatap Sean, tidak yakin apakah dia harus memanggilnya sebagai Dr. Lane atau... Jenderal Lane, siapkan peralatan yang aku butuhkan sekarang. Ucap Sean pada Blake sembari mengulurkan tangannya untuk membantu Tilly bangun dari lantai. Semuanya sudah siap, Dr. Lane. Blake menjawab pada Sean, mengangguk dengan cepat. Saat itu, semua orang di ruangan itu, termasuk spesialis, kepala dokter, serta Tilly, melihat Sean sebagai satu-satunya harapan dan bantuan mereka. Mereka bahkan menganggapnya sebagai penyelamat mereka. Hal itu terjadi karena Sean satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawa Greta. Sambil mengatupkan rahangnya, Wesley melangkah maju dan bertanya pada Sean. Apakah kamu benar-benar ahli dalam bidang kedokteran, Dr. Lane? Tanganku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau membunuh. Hal itu tergantung pada pilihanku. Sean melirik Wesley sebentar sementara dia mengenakan sepasang sarung tangan bedah yang diberikan oleh Blake kepadanya. Sambil menggertakkan gigi, Wesley memohon. Tolong selamatkan ibuku. Aku berjanji padamu apapun yang kamu inginkan. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan hidupnya sekarang. Masalah lain bisa kita bicarakan nanti. Sean memilih untuk tidak memanfaatkan situasi Greta untuk mengambil keuntungan dari Wesley. Dia justru berbalik dan memasuki ruang rawat ICU. Pikiran yang tidak karuan di dalam benak Wesley saat dia menatap sosok Sean dengan bingung. Sebenarnya, Sean bisa saja memanfaatkan situasi itu untuk mengambil keuntungan dari Wesley. Di saat yang genting ini, Wesley tidak akan ragu berpihak pada Sean. Dia bahkan akan memimpin angkatan darat melawan Odem jika dia harus melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Sean akan langsung masuk untuk menyelamatkan nyawa Greta bahkan tanpa menuntutnya ataupun memberikan syarat. Hal ini membuat perasaan di dalam hati Wesley berubah semakin rumit. Phew! Aku sangat lega karena Dr. Lane akhirnya di sini. Semuanya akan menjadi lebih baik sekarang karena dia ada di sini. Saat ini, Tilly sudah tidak meragukan lagi dengan kemampuan medis Sean, dan dia sudah berhenti menangis. Apakah dia yang menyelamatkan nyawa ibu sebelumnya? Juga. Wesley bertanya pada Tilly dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tilly mengangguk dengan cepat sambil mengarahkan pandangannya dengan seksama ke pintu ruang rawat. Itu benar.
Dia adalah dokter hebat itu. Terakhir kali, rumah sakit mengabariku bahwa kondisi ibu kritis, tapi Dr. Lane masuk dan menyelamatkan nyawanya. Dr. Lane juga mengatakan bahwa penyakit ibu akan membutuhkan perawatan kedua agar bisa sembuh total. Sayangnya, kami tidak menganggap serius perkataan itu. Wesley menarik pandangannya dan menatap Theo dan Ben dengan tatapan yang pelik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sean, seorang pria yang bergelar dewa perang, juga memiliki keterampilan medis yang begitu menakjubkan. Sean adalah dewa perang sekaligus dokter hebat. Sementara kedua nama itu mempunyai makna dewa yang berbeda. Sementara yang pertama berarti mengambil nyawa, yang kedua berarti menyelamatkan nyawa. Mau membunuh atau menyembuhkan sepenuhnya terserah Sean. Selain itu, Sean tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dari Wesley selama masa kritis ini. Hal itu membuat Wesley semakin terkesan dan menghormati Sean. Wesley, Dr. Lane adalah penyelamat ibu dan penderma untuk keluarga kita. Tanpa dia, kita akan kehilangan ibu. Kamu harus mengungkapkan rasa terima kasihmu yang sebesar-besarnya kepadanya, paham? Kata-kata Tilly membawa Wesley kembali sadar. Aku tahu itu. Wesley mengangguk, menggertakkan gigi. Sebagai anak yang berbakti dan patuh, Wesley lebih berterima kasih kepada dokter hebat itu karena telah menyelamatkan nyawa ibunya daripada jika dokter hebat itu telah menyelamatkan nyawa Wesley sendiri. Sean tidak hanya menyelamatkan nyawa ibunya, tetapi dia juga telah memberi Greta kesempatan lagi untuk menikmati hidup. Namun, Wesley telah mengatakan kepada Sean, yang sekarang dia kenal sebagai penyelamat ibunya, bahwa dia tidak bisa menyetujui permintaan Sean karena dia berhutang budi pada atasannya. Sebenarnya, tidak ada yang lebih mulia dari menyelamatkan nyawa orang lain. Dengan memikirkan hal itu, Wesley merasa sangat bersalah dan menyesal. Karena itu, dia telah mengambil keputusan. Dia sangat sadar bahwa itu hal yang sulit bagi seseorang untuk setia dan berbakti pada saat bersamaan. Wesley akhirnya harus memilih di mana dia akan berpihak. Waktu pun berlalu. Sekitar 20 menit kemudian, Sean akhirnya muncul dari ruang rawat. Beberapa dokter buru-buru memasuki ruang rawat itu untuk memeriksa keadaan Greta. Ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah keajaiban. Tanda-tanda vital Nyonya Yoktua kembali normal lagi. Para dokter tersentak heran setelah memeriksa Greta. Bab 653, sebuah keputusan. Sementara yang lainnya berteriak kegirangan, Wesley dan Tilly juga merasa lega. Seakan-akan beban berat akhirnya terangkat dari dada mereka. Tilly hendak berterima kasih lagi pada Sean untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika terakhir menghentikannya. Saat Wesley berdiri di sebelah Greta, dia melihat Greta terakhir kali bernapas dengan stabil. Setelah memastikan semua tanda vitalnya kembali normal, Wesley keluar dari ruang rawat dengan perasaan yang rumit. Jika Lucas datang ke sini sebentar lagi, jangan membocorkan informasi apapun tentang Dr. Lane. Wesley menginstruksikan sambil menatap Tilly dan yang lainnya. Meskipun yang lainnya tidak tahu apa yang dimaksud Wesley, mereka semua menyetujui instruksi Wesley satu persatu. Setelah menyelesaikan instruksinya, Wesley keluar dari ruang rawat dengan perlahan. Lalu, dia pun menghampiri Sean. Syah, Tuan Lin, aku pikir aku perlu bicara denganmu. Kata Wesley dengan gigi terkatup saat matanya bertemu dengan tatapan Sean. Sean menganggukkan kepalanya sedikit. Setelah itu, dia keluar. Beberapa saat kemudian, Sean dan Wesley menetap di kafe Kingsley. Mereka duduk bersebelahan di dalam sebuah ruangan pribadi. Theo dan Ben mengikuti Sean dan berdiri di belakangnya. Sementara Wesley, dia tidak membawa siapapun bersamanya. Dia ingin menunjukkan ketulusannya dalam pertemuan mereka. Hubungan Sean dan Wesley tidak sedekat itu hingga mereka bisa mendiskusikan bisnis dalam pembahasan yang lebih serius seperti di restoran.
Karena itu, tempat-tempat seperti kafe adalah tempat yang paling tepat bagi mereka untuk bertemu. Jenderal Lane, silakan minumlah kopinya, kata Wesley. Dengan itu, Wesley membantu Sean menuangkan kopi tubruk aromatik. Setelah itu, Wesley berdiri dengan pelan. Dia masih belum memiliki keberanian untuk duduk di depan Sean. Duduk, ucap Sean. Karena Sean sudah mengatakannya, Wesley tidak mau membantah pada Sean. Akhirnya, Wesley mengalah dan duduk. Wesley menatap Sean dengan emosi yang serius dalam tatapannya. Banyak yang Wesley pikirkan. Namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana ketika itu. Jenderal Lane, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa ibuku, kata Wesley yang duduk dengan punggung tegak. Merasa bersungguh-sungguh, dia tampak serius dari sorot matanya. Tidak ada masalah sama sekali, jadi jangan membahasnya, jawab Sean santai sambil dia mengangkat cangkir kopinya. Namun, ini sangat berarti bagiku. Kamu sudah menyelamatkan nyawa anggota keluargaku. Untuk seterusnya, kamu adalah penyelamat keluarga kami, kata Wesley. Meskipun Wesley tahu dia tidak boleh memberikan bantahan untuk kata-kata Sean, dia terlalu jujur untuk menuruti Sean. Apapun yang terjadi, dia ingin mengucapkan terima kasihnya yang tulus pada Sean. Aku senang Nyonya York baik-baik saja, kata Sean. Setelah itu, dia meletakkan cangkir kopinya. Jenderal Lane, saat Tilly tadi menelponku, kamu memintaku untuk membawamu. Ini membuktikan bahwa kamu sudah tahu sebelumnya jika orang yang kamu selamatkan adalah ibuku. Namun, kenapa kamu tidak memberitahukannya padaku? Tanya Wesley. Wesley sedikit menggertakkan giginya ketika dia menanyakan hal itu pada Sean. Dalam benaknya, pertanyaan semacam itulah yang paling ingin dia tanyakan. Meskipun aku dihadapkan dengan keadaan seperti itu, aku masih tetap pada prinsipku. Bukannya aku harus menggunakan cara seperti itu untuk memaksa seseorang. Keputusan untuk menyelamatkan ibumu tidak berhubungan dengan siapa dia. Jadi, identitasnya tidak penting bagiku. Terserah jika kamu ingin mengikutiku. Aku menyelamatkan nyawa karena keinginanku. Karena itu, aku tidak akan membuat itu sebagai alat tawar-menawar agar kamu mengikutiku. Setelah kata-kata Sean, Wesley mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dalam hatinya, dia merasakan rasa hormat yang tulus pada Sean. Jika Sean memilih memaksa Wesley, maka satu-satunya pilihan terakhir adalah mengikuti Sean. Ketika itu terjadi, Wesley mungkin diam-diam merasa kesal pada Sean di masa depan. Karena Sean memilih untuk tidak melakukan itu, Wesley justru merasa lebih menghormatinya. Sekarang yang terakhir dia rasakan bahwa dia tidak bisa mengecewakan Sean karena rasa terima kasih. Jenderal Lane, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Wesley dengan kepala menunduk. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan meletakkannya di atas lututnya. Sebenarnya, Wesley benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan sekarang. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan seperti itu pada Sean, berharap akan bisa membimbingnya. Ikuti kata hatimu dan jalani hidup selangkah dalam satu waktu, jawab Sean. Sean melirik Wesley seakan-akan menyuruhnya memutuskan keputusannya sendiri. Dia sudah melemparkan bola kembali ke arah Wesley. Setelah kata-kata Sean, keheningan terjadi di ruangan pribadi cukup lama. Karena Sean tidak terburu-buru, dia menunggu jawaban Wesley dengan sabar. Sementara itu, Lucas tiba di ruang rawat rumah sakit dengan Hawk di belakangnya. Namun, saat Lucas menghadap Tilly, dia terlihat agak canggung. Terakhir kali ketika Greta sakit, Lucas mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kali ini,
Lukas benar-benar mendapat berita tentang kondisi Grita begitu dia tidak sadarkan diri. Namun, Lukas sibuk mengembangkan sebidang tanah yang baru diperoleh beberapa hari terakhir. Dan dia harus mempersiapkan diri untuk penandatanganan kontrak penting yang menunda beberapa waktunya. Tidak apa-apa. Ibuku baik-baik saja sekarang, ucap Tilly. Dia melambaikan tangannya dengan santai tanpa berkomentar lebih lanjut. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Lukas kemudian bertanya dengan hati-hati. Baguslah. Nah, di mana Tuan Yok? Adikku sudah kembali. Dia sibuk dengan urusan yang lain, jawab Tilly. Segera, dia mengingat perintah serius dari Wesley sebelumnya. Karena itu, dia tidak menceritakan apapun tentang Sean pada Lukas. Lukas menganggukkan kepalanya setuju. Setelah menatap sedikit lebih lama, dia merasa tidak banyak membantu di tempat itu. Akhirnya, dia pergi bersama Hawk. Selama beberapa hari terakhir, Lukas sibuk mengembangkan sebidang tanah yang baru dilelangkan itu. Untuk itu, dia sudah menghabiskan seluruh waktu dan usahanya. Dengan begitu, dia dibanjiri dengan pekerjaan. Karena itu, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di ruang rawat rumah sakit bersama Grita. Ketika Lukas pergi, Tilly bahkan tidak mengirimnya pergi. Ayah, aku merasa Tilly sedikit marah, gerutu Hawk dengan mengerucutkan bibirnya sambil mengikuti Lukas kembali ke mobil. Haha, apa yang membuat dia marah? Kita tidak berutang apapun pada mereka. Meskipun Wesley memiliki peran besar dalam kesuksesan keluarga Eason di masa lalu, kita juga bekerja keras sendiri. Aku sudah menghubungi salah satu perusahaan besar di ibu kota. Segera setelah kami menyelesaikan pengembangan untuk sebidang tanah itu, kami akhirnya bisa menyingkirkan Wesley ke samping. Ketika itu sudah terjadi, mari kita lihat apakah dia masih bisa bersikap tinggi dan berkuasa di sekitar kita. Namun, kita masih membutuhkannya untuk saat ini, jadi kita hanya bisa menanggungnya. Lukas berbisik acuh tak acuh sambil menyalakan mobil untuk pergi. Kembali ke kafe, suasana benar-benar sepi. Sudah 10 menit sejak keheningan berlangsung. Selama 10 menit itu, ekspresi Wesley mengalami beberapa perubahan. Banyak pikiran terlintas di benaknya selama 10 menit itu. Jenderal Lin, aku sudah membuat suatu keputusan, kata Wesley. Wesley sedikit mengeratkan giginya saat mengangkat kepalanya untuk menatap Sean. Sean melirik Wesley setelah dia berkata begitu. Namun, dia tidak meminta untuk jawabannya terakhir kali. Sebaliknya, Sean bertanya, apakah kamu tahu cara membuat kopi yang enak? Saat Sean mengatakan itu, dia mengangkat cangkirnya dengan pelan dan meletakkannya di meja kopi. Dengan cepat menganggukkan kepalanya, Wesley berkata, ya, hanya sedikit. Tanpa berkata-kata lagi, Sean mengambil 5 cangkir kopi dengan hati-hati dengan kain lap. Kemudian dia letakkan di atas meja kopi dengan pelan. Ada total 5 cangkir, 3 cangkir di sebelah kiri dan 2 cangkir di sebelah kanan. Sekilas, tata letaknya tampak sedikit tidak seimbang. Kemudian, Sean mengangkat teko kopi dan menuangkan kopi ke dalam 5 cangkir itu. Setelah itu, dia meletakkan teko kopi. Tak. Sean mengangkat tangannya dan mengetuk meja dengan pelan, seakan-akan sedang mengharapkan sesuatu. Theo melihat cara Sean meletakkan cangkir kopi sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melirik Wesley. Sedangkan Ben terlihat ekspresi bingung di wajahnya saat menatap cangkir kopi. Wesley melihat cangkir kopi yang diletakkan di depannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil secangkir kopi di sebelah kiri. Sambil memegang cangkir kopi di tangannya, Wesley kemudian memindahkan cangkir kopi itu dengan pelan ke sisi lain,
begitu juga dengan keduanya di sebelah kanan. Bab 654, Perkumpulan 5 Serangkai. Di ruangan itu sangat sunyi. Dengan ekspresi yang tenang, Sean mengaduk-aduk cangkir di tangannya. Di sisi lain, Theo dan Ben menatap tajam tangan Wesley. Saat itu, Wesley sudah menggeser cangkir dari sisi kiri ke sisi kanan. Awalnya, cangkir disusun dengan 3 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Tapi sekarang, ada 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Saat itu, Wesley menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Siapapun bisa mengetahui bahwa dia merasa ada masalah. Seakan-akan dia membuat keputusan yang sangat sulit dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Waktu telah berlalu. Pikiran yang tidak terhitung jumlahnya terlintas di benak Wesley. Akhirnya, kilatan tekad terlintas di matanya. Segera setelah itu, dia mengambil cangkir tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia hendak meminumnya, Sean menyela. Secangkir kopi itu mungkin tidak seenak yang kamu pikirkan. Terkadang, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi setelah kamu membuat keputusan. Saat dia mengatakan itu, Sean tetap menunduk sambil terus mengaduk-aduk cangkirnya. Setelah berhenti beberapa saat, Wesley akhirnya memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk kopi dalam satu tegukan. Glek. Suara renyah terdengar ketika cangkir diturunkan ke atas meja. Tidak ada penyesalan? Sean berhenti mengaduk-aduk cangkir dan bertanya pelan. Dalam hidup, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan beberapa hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Aku seorang pria dari ucapanku. Kenapa aku menyesali apa yang aku lakukan? Ada rasa tekad yang kuat dalam tatapan dan ucapan Wesley. Baiklah. Sean perlahan berdiri dan tidak membuang waktu dengan omong kosong. Karena Wesley sudah memberikan jawabannya, tidak ada alasan bagi Sean untuk tetap ada di sana lebih lama lagi. Bagaimanapun, identitas Wesley itu sensitif, dan mereka perlu lebih berhati-hati di sekitarnya. Aku tahu jika kamu masih memikirkan ibumu. Kamu bisa kembali lebih dulu. Aku akan menghubungimu jika aku membutuhkan sesuatu. Segera setelah Sean menyelesaikan kata-katanya, dia tidak menyia-nyiakan 1 detik pun dan keluar dari ruangan pribadi. Wesley mengangguk mendengar kata-katanya. Kemudian dia melihat Sean di depan pintu sebelum menuju ke arah lain menyusuri koridor. Kembali ke bawah, Sean berjalan di depan sambil memeriksa ponsel di tangannya. Sementara itu, Theo memasang senyum di wajahnya dan merasa sangat gembira. Keluarga Eason sudah tamat, gumam Theo dengan lirih. Sedangkan Ben, yang berada di sisinya, mendengar ini, dia bingung. Mengapa keluarga Eason dikutuk setelah Wesley minum secangkir kopi? Dia sama sekali tidak mengatakan apapun, dan juga tidak mengatakan bahwa dia akan berpihak pada Sean. Heran Ben dalam hati. Kalian berdua bisa masuk ke mobil lebih dulu. Aku harus melakukan panggilan. Sean menunjuk ke arah mobil sebelum berjalan ke sisi lain. Oke. Theo mengangguk sebagai jawaban dan membawa Ben ke mobil. Tuan Jackson, Wesley tidak mengatakan bahwa dia akan membantu kita menghadapi keluarga Eason. Pada akhirnya, sang jenderal bertanya apakah dia menyesali keputusannya. Keputusan apa yang diambil? Kenapa aku tidak mendengarnya membuat sebuah keputusan? Atau aku yang hilang ingatan? Saat itu, Ben merasa seolah-olah ada perasaan mengganggu di dalam dirinya, dan dia sangat ingin mencari tahu jawabannya. Setelah mendengar ini, bibir Theo tersenyum saat dia menjawab perkumpulan 5 serangkai. Apa? Apa itu perkumpulan 5 serangkai? Setelah mendengar jawaban Theo, Ben semakin bingung. Menyusun 5 cangkir dalam 2 baris dengan 3 di kiri dan 2 di kanan dikenal dengan perkumpulan 5 serangkai.
Peraturan ini awalnya digunakan untuk menguji musuh, tetapi Jenderal menggunakannya untuk membuat Wesley membuat sebuah keputusan. Saat Theo melihat dari kejauhan, dia melihat Wesley sudah pergi dengan mobilnya. Lalu keputusan apa yang Wesley buat? Ben tampak berpikir keras saat dia akhirnya mengerti mengapa Sean mengatur kelima cangkir seperti itu. Karena Wesley memindahkan satu cangkir dari kiri ke kanan, itu pertanda bahwa dia bersedia berada di pihak kita. Tentu, itu berarti dia memilih berada di pihak Jenderal. Saat Theo mengatakan ini, Ben tidak bisa menahan napas lega dalam hatinya. Sepanjang hari, Ben merasa khawatir dan cemas. Sangat penting bahwa identitas Sean harus dirahasiakan. Begitu identitasnya terungkap, mereka akan memiliki resiko untuk terbunuh. Karena hal itulah, Theo tidak berani ceroboh dalam masalah ini. Bahkan jika itu mencapai tahap di mana mereka tidak punya pilihan selain mengungkap identitas Sean, mereka tetap tidak bisa membongkarnya pada siapapun di militer. Itu karena semua orang di militer tahu siapa Sean. Pada hari itu, Sean tidak hanya bertemu dengan orang-orang di militer, tetapi dia juga bertemu dengan Wesley, seorang tokoh terkenal. Berdasarkan penyelidikan Theo dan Ben, masih ada orang berpengaruh di militer yang mendukung Wesley. Beruntungnya, kebetulan orang itu adalah bawahan Odom. Jadi, begitu Wesley mengetahui identitas Sean, itu berarti Odom akan mengetahuinya juga. Karena itu, Theo sama sekali tidak bisa mengerti kenapa Sean masih harus melakukan ini. Meski demikian, Sean berhasil mendominasi seluruh situasi sekali lagi. Greta memang memainkan peran penting kali ini, dan menyelamatkannya adalah langkah yang cerdik. Aku mengerti, jawab Ben sambil mengangguk kagum. Ayo pergi. Saat itu, Sean berjalan ke arah mereka dengan ponsel di tangannya. Jenderal, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Theo terkekeh dan bertanya dengan sengaja. Dengan itu, dia melangkah masuk ke dalam mobil. Mendengar ini, Theo dan Ben terkekeh keras. Dikatakan bahwa sebelum berurusan dengan seseorang, seseorang itu harus mengetahui siapa yang mendukung orang itu lebih dulu. Namun, sekarang Wesley berpihak pada mereka, itu berarti mereka tidak akan menemui kendala apapun untuk sisa rencana mereka. Keluarga Eason memang sudah dikutuk. Bab 655, seseorang yang seharusnya kami tidak provokasi. Sementara itu, di ruang rawat, Greta akhirnya sudah terbangun. Beberapa spesialis melakukan pemeriksaan seluruh tubuh padanya. Semakin mereka melanjutkan pemeriksaan, mereka semakin heran. Keterampilan medis Dr. Lane memang legendaris. Dia benar-benar seperti dewa. Jika saja Dr. Lane mau melakukan konsultasi di sini, maka... Saat para spesialis berbicara di antara mereka sendiri, mereka keluar dari ruang rawat. Di sisi lain, Wesley dan Tilly tinggal di ruang rawat untuk menjaga Greta. Aku berpikir bahwa aku tidak akan berhasil kali ini. Senyum tipis muncul di wajah Greta saat dia melihat anak-anaknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah menerima kematian, dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya. Bu, dengan Dr. Lane di sini, kamu akan baik-baik saja. Buru-buru Tilly mengulurkan tangan untuk memegang tangan Greta sambil menjawab dengan nada serius. Setelah mendengar perkataannya, Greta mengangguk lembut. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Apakah kamu yang pemuda menyelamatkanku waktu itu? Iya. Dia Dr. Lane, yang pernah aku ceritakan. Meskipun dia tampak muda, keterampilan medisnya sangat mengesankan. Tilly mengangguk sebanyak-banyaknya dan mencurahkan pujiannya terhadap Sean. Pemuda itu cukup baik. Samar-samar aku ingat seseorang bercerita tentangnya saat terakhir kali aku tak sadarkan diri.
Anakku bersedia mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih besar dan bergabung dengan militer untuk membela negara. Tentu saja, aku bangga padanya. Saat dia berbicara, Greta perlahan berbalik untuk melihat Wesley. Bu, dengan posisi aku sekarang, aku... Wesley mengatupkan giginya, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku mengerti. Bagaimanapun, Greta adalah orang yang pengertian. Jika tidak, dia tidak akan bisa membesarkan putra yang luar biasa. Aku hanya ingin bertanya apakah kalian saling mengenal sebelum kalian masuk militer, atau... Greta bertanya pelan sambil melirik Wesley. Sebelumnya kami tidak saling mengenal. Hanya saja dia butuh bantuanku untuk sesuatu. Karena Wesley dihadapkan dengan ibunya, dia tidak berniat menyembunyikan terlalu banyak detail darinya. Dia butuh bantuanmu untuk sesuatu? Saat dia mendengar ini, Greta sedikit mengerutkan alisnya. Bahkan jika dia menyelamatkanku, kamu tetap tidak bisa melawan hati nurani dan prinsipmu. Kamu tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang mengerikan atau ilegal, apalagi membantunya dengan itu. Jika dia mengancammu dengan menggunakan fakta bahwa dia menyelamatkanku, maka aku bersedia mengembalikan nyawaku padanya kapan saja. Greta mengumumkan dengan tegas dengan tatapan kilat di matanya. Buru-buru melambaikan tangannya menyangkal, Wesley meyakinkannya dengan lembut. Bu, aku tidak akan. Jangan terlalu khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mendengar perkataannya, Greta mengangguk lembut. Tentu saja, dia tahu kepribadian putranya dengan baik. Setelah mereka mengobrol sebentar, Wesley berdiri dan pergi. Meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan di militer saat itu, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan posisinya untuk waktu yang lama. Jika semua orang mengikuti jejaknya dan kembali mengunjungi keluarga mereka kapanpun mereka mau, militer akan turun ke dalam kekacauan. Sebelum dia pergi, Wesley memanggil Tilly keluar dari ruang rawat untuk menceritakan beberapa hal. Saat Wesley menatap Tilly, dia menginstruksikannya dengan nada serius. Selama beberapa hari ke depan, jika Lukas ingin mencariku, katakan padanya bahwa aku tidak bisa dihubungi. Tidak perlu penjelasan lain. Apa yang terjadi, Wesley? Tilly sedikit bingung dan tidak bisa tidak bertanya. Setelah mendengar pertanyaannya, Wesley terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas setelah sekitar 10 detik. Mereka memprovokasi orang yang seharusnya tidak pernah mereka provokasi. Keluarga Eason akan hancur. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, dan aku tidak bisa. Begitu Wesley menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik perlahan dan pergi. Mendengar hal itu, Tilly dibuat tercengang. Dia terus mengulang kata-kata Wesley di kepalanya. Saat dia merenungkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi hari itu. Apakah Sean ada hubungannya dengan ini? Mungkinkah dia yang Wesley katakan bahwa mereka tidak boleh memprovokasi? Apakah dia orang yang bahkan Wesley tidak memiliki kendali? Dia bertanya-tanya. Semakin Tilly memikirkannya, dia semakin merasa Sean tidak sesederhana yang dia pikirkan. Setelah Sean bertemu dengan Wesley, rencananya terhadap keluarga Eason mulai berjalan. Awalnya, Wesley diam-diam membantu keluarga Eason, menyebabkan Sean berhati-hati dalam setiap langkah yang dia ambil. Selain itu, dia terus-menerus bertemu dengan serangan balik. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa bebas mengendalikan dan melawan keluarga Eason tanpa batasan. Awalnya, semuanya berjalan lancar untuk keluarga Eason dalam penyelesaian prosedur mereka. Tapi sekarang, semuanya akan menjadi sangat sulit bagi mereka. Salah satu bidang tanah yang didapat keluarga Eason adalah tanah dengan nilai tertinggi di kota Riverfall. Namun, tidak akan mudah untuk mengembangkannya dengan baik.
Jika mereka membuat kesalahan sekecil apapun, mereka harus menderita kerugian besar. Setelah Sean selesai mengatur semuanya, dia meninggalkan grup Acton dan pergi sendiri. Segera setelah itu, di kafe artisan di kota Riverfall, Sean duduk di seberang seorang wanita di meja dekat jendela. Wanita itu memiliki rambut pendek dan postur yang proporsional, dan dia tampak berani dan karismatik. Dia tidak lain adalah sahabat Nora, Regina. Selama beberapa hari terakhir, Sean terlalu sibuk dan tidak sempat menghubungi Regina sebanyak itu. Saat dia menatapnya sekarang, dia merasa sedikit bersalah di hatinya.